selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Iya pun. Kembali lagi bersama saya Oti Pratiwi pada podcast Sudut Pandang. Suarakan darurat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika bersama BNN Kabupaten Tanggamus. Nah, pada malam minggu hari ini nih, malam minggu kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol nih seputar narkotika bersama narasumber yang sudah saya hadirkan nih. Mungkin sober yang ada di rumah nggak asing nih sama siapa sih bapak sebelah kanan saya ini. Nah, daripada kita berlama-lama nih bertanya-tanya siapa sih, lebih baik kita langsung kenalan aja nih Pak. Boleh dong Pak, kenalan dulu nih Pak sama sober yang nonton kita pada malam hari ini. Terima kasih. Nama saya Ahmad Yani Halim, Sarjana Sosial Manajemen Kecamatan Pupung. Nah, jadi narasumber yang udah ada nih pada malam hari ini adalah Camat Pugung nih sobat. Pak Ahmad, Pak Yani nih manggilnya. Pak Yani. Jadi beberapa waktu ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol nih sama Pak Yani. Nih Pak, kan penyalahgunaan narkotika ini Pak, semakin hari ini kan semakin marak gitu ya Pak. Beritanya semakin berbahaya, terus peredarannya juga semakin gencar gitu Pak. Nah, khususnya di Kecamatan Pugung sendiri nih Pak, gimana sih Bapak melihat fenomena peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika khususnya di Kecamatan Pugung? Terima kasih. Yang pertama, kalau bicara fenomena penyebaran narkoba di Kecamatan Pugung memang sudah cukup memprihatinkan. Walaupun secara pribadi saya belum pernah mendapatkan informasi tentang data berkenaan dengan penyalahan narkoba di Kecamatan Pugung ini secara real time ataupun melihat tertangkap tangan langsung warga saya dalam rangka narkoba. Namun ada indikasi yang memang cukup, kenapa saya mengatakan memprihatinkan, di beberapa tempat yang memang bisa digunakan oleh penyalahguna narkoba ini terdapat banyak botol-botol dan bekas obat-obat warungan yang nampaknya ini digunakan oleh masyarakat yang ada di situ. Contohnya seperti di rest area Pugung ataupun di tempat-tempat pesta yang ada di Kecamatan Pugung. Pada saat pestanya selesai, banyak sekali bekas-bekas botol dan obat-obatan warungan. Izin Pak, Bapak menjadi camat sudah berapa tahun ya Pak? 4 tahun. Sudah 4 tahun. Nah, selama 4 tahun nih Pak menjadi camat Kecamatan Pugung, setiap tahunnya Bapak yang Bapak amati nih, apakah penyalahgunaan narkotika itu semakin menurun atau semakin meningkat nih Pak? Jadi kalau menurut saya sesuai juga dengan perkembangan manusianya sendiri, juga dengan berbagai fenomena yang terjadi di kegiatan sosial kemasyarakatan, bahwa penyebaran narkoba ini sebanding atau sejalan dengan perkembangan manusia dan teknologi itu sendiri. Artinya bukan tambah turun, tapi juga ikut sesuai dengan perkembangan manusianya dan teknologinya. Nah kan artinya semakin tahun itu semakin bertambahnya teknologi, semakin bertambahnya manusia itu ternyata peredaran gelap narkotika itu semakin meningkat dan penyalahgunaannya ya Pak ya. Nah, sebagai camat nih Pak, sebagai camat Kecamatan Pugung, apa sih Pak yang menjadi prioritas Bapak nih dalam menanggulangi masalah peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika khususnya di Kecamatan Pugung? Prioritas yang utama sampai dengan saat ini adalah bagaimana kita mengimbangi perkembangan itu dan perkembangan penyalahgunaan narkoba itu dengan melakukan sosialisasi pencegahan. Baik itu sosialisasi yang menggunakan kesempatan kegiatan kemasyarakatan seperti pengajian ataupun dengan program-program yang didukung dengan anggaran yang walaupun relatif kecil, yang saya mintakan keterlibatan dari seluruh. Yang kedua, memang diskusi-diskusi tentang bahaya narkoba ini selalu kita juga perintahkan kepada seluruh staf dan kepala untuk selalu memberikan pencerahan kepada masyarakat pada setiap kesempatan. Mudah-mudahan dengan hal kecil ini masyarakat juga paling tidak tahu bahaya narkoba. Oke, artinya kan sebagai camat nih Bapak ini sudah menjalankan ya program-program dengan menyelipkan sosialisasi baik di pengajian maupun di segala kesempatan ya Pak ya. Nah kan BNN Kabupaten Tanggamus nih Pak,
sebagai leading sektor dari lembaga yang menangani penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Tanggamus. Ada nggak sih Pak kolaborasi nih yang udah dijalin antara Kecamatan Pugung dengan BNN Kabupaten Tanggamus sendiri? Setidaknya ada 3 hal yang sudah terjalin dengan BNN Kabupaten Tanggamus semenjak saya menjadi camat Kecamatan Pugung. Yang pertama, penetapan beberapa pokon di Kecamatan Pugung untuk menjadi pokon bersinar. Yang kedua, setiap sosialisasi yang dilakukan oleh BNN, terutama dalam rangka memberikan informasi tentang perkembangan penyalahgunaan narkoba maupun kegiatan yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Tanggamus, camat selalu terlibat. Dan yang ketiga, yang terakhir, kemarin di tahun 2024, saya memang salah satu prioritas saya di kegiatan sosialisasi dan peningkatan kapasitas aparatur dan tokoh masyarakat serta PKK adalah meminta kepada kepala pokon untuk menyisihkan sebagian kecil dana desa untuk melakukan sosialisasi hampir di seluruh pokon yang ada di kecamatan. Dan alhamdulillah dari BNN mendukung penuh kegiatan. Oke, artinya Bapak ini sudah sangat aware gitu ya Pak tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba nih. Itu tadi programnya yang akan dijalankan atau yang sudah dijalankan Pak? Itu yang sudah dijalankan. Itu yang sudah dijalankan. Ya, ke depan, tapi kita lihat dulu dengan kondisi dan anggaran yang ada di Pekon. Saya memang sempat melakukan diskusi di penghujung tahun 2024 itu dengan kawan-kawan BNN Tanggamus tentang ada beberapa program yang memang perlu mendapat dukungan dari pemerintah kecamatan maupun pemerintah Pokon. Namun demikian, sekali lagi saya sampaikan bahwa kita nanti lihat dulu kekuatan anggaran di tingkat Pokon. Saya memang waktu itu sudah merencanakan mendukung kegiatan BNN Kabupaten Tanggamus mengenai pembentukan keluarga sehat tanpa narkoba atau yang disingkat oleh Lisan. Namun demikian, dengan perkembangan dropnya anggaran yang desa ini, saya juga belum bisa menjadikan penuh. Walaupun waktu itu saya sempat menjanjikan kalau memang tidak ada solusi khusus, saya akan segera melakukan komunikasi dengan rekan-rekan yang ada di BNN Kabupaten Tanggamus untuk mempersiapkan kegiatan itu. Dan mudah-mudahan walaupun mungkin tidak semua, kita akan coba tetap melakukan kolaborasi dengan Pokon, terutama dengan ibu-ibu PKK di tingkat Pokon dalam rangka mendukung kegiatan. Ya, baik, artinya di tahun 2026 ini sebenarnya sudah ada ya Pak ya rencana. Apa tadi Pak nama programnya? Keluarga? Mendukung kegiatan dari BNN Kabupaten Tanggamus untuk membentuk keluarga Indonesia Sehat Tanpa Narkoba. Keluarga Indonesia Sehat Tanpa Narkoba, itu program Pak Camat ya Pak ya? Ya, itu sebenarnya bukan program saya, tapi itu program kawan-kawan BNN Kabupaten Tanggamus, tapi saya coba dukung itu. Iya Pak, semoga lancar ya Pak ya. Nah Pak, mengingat fenomena penyalahgunaan narkoba itu yang semakin meningkat, semakin berbahaya gitu kan ya Pak. Apa sih Pak tantangannya nih yang Bapak rasakan untuk menanggulangi nih permasalahan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika khususnya di Kecamatan Pugung? Tantangan yang terberat sebenarnya hampir mungkin sama di setiap daerah maupun di setiap tempat. Pertama adalah kecepatan teknologi informasi dan komunikasi ini menjadi salah satu tantangan terberat dalam rangka melakukan pencegahan. Karena harus kita akui bahwa pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ini sangat mampu memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi ini. Itu tidak sebanding dengan kemampuan kita, terutama di kecamatan, untuk mengimbangi kecepatan informasi tentang dari mereka dengan kita itu tidak berimbang, sehingga ya kita cukup memperhatikan kayaknya untuk melakukan mengimbangi itu. Namun kita tetap optimis bahwa ini kan menjadi kewajiban kita untuk menjaga saya terutama di Kecamatan Pugung ini atau umumnya Indonesia terhadap penyalahgunaan narkoba. Artinya kemajuan teknologi ini sebenarnya dua mata pisau ya Pak ya. Ada sisi positifnya dan ada juga sisi negatifnya. Jadi bagaimana kita dapat menyikapi pengembangan teknologi itu. Nah nih Pak, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih tentang fenomena peredaran gelap dan penyalahgunaan di Kecamatan Pugung, terus program-program nih yang udah dijalankan dan juga yang rencananya akan dijalankan di tahun 2026.
Nah, apa sih Pak pesan-pesan dan harapan Bapak untuk penonton nih yang menonton di rumah, khususnya warga Bapak nih yang ada di Kecamatan Pugu? Ya. Jadi saya salah satu kegiatan saya dalam langkah literasi untuk masyarakat, memang saya bukan tidak suka, tapi jarang menggunakan pantun. Oh, Tapi saya lebih suka menggunakan kata-kata hari. kata-kata hari ini. Ya, berarti kata-kata hari ininya Pak itu. Jauhi narkoba kalau mau sejahtera di dunia dan meninggal masuk surga. Tuh, sobat, dengar kata Pak Camat, jauhi narkoba kalau mau apa sih? Sejahtera di dunia Sejahtera di dunia dan dan meninggal masuk surga. meninggal masuk surga. Tuh, jadi jangan dekat-dekat lah ya Pak sama Iya. narkoba ya Pak ya. Nah sobat, tadi kata-kata hari dari Pak Camat sekaligus nutup nih podcast kita pada hari ini. Semoga obrolan kita pada hari ini bisa bermanfaat nih ya Pak ya buat para penonton yang ada di rumah. Sampai jumpa di podcast Sudut Pandang episode selanjutnya, tentunya bersama narasumber yang keren lagi nih sobat. Saya Oti Pratiwi sebagai host pamit undur diri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.